Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya, sehingga dalam pertemuan ini kita masih diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nikmat yang begitu banyak, kesempatan untuk bersilaturahim walaupun melalui video atau lewat jaringan. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah semoga saja senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak Ustaz yang Ustaz sayangi dan para ibunda dan ayahanda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan waktu yang singkat ini kita akan sedikit berbicara tentang ibadah dan motivasi ibadah. Pada sejatinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita para santri, kita menganggap bahwasanya, jangan kita menganggap bahwasanya ibadah itu hanyalah sekedar solat, puasa, zakat dan lain-lain sebagainya. Akan tetapi belajar, datang ke sekolah dalam rangka menuntut ilmu itu merupakan sebuah ibadah yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam banyak riwayat dalam hadis dikatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan seseorang yang keluar dari rumahnya untuk belajar, untuk menuntut ilmu, mereka itu sama dengan fi sabilillah, jihad fi sabilillah. Maka apa ibadah yang paling utama selain daripada jihad fi sabilillah? Maka sebenarnya ananda sekalian, hadirnya antum semua ke sekolah walaupun dalam kesempatan seperti ini, dalam keadaan wabahnya COVID-19, kita belum ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling bertemu dan saling berjumpa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini dari negeri kita dan kita bisa kembali bertemu dan bersilaturahim dan saling belajar. Ananda sekalian, namun yang lebih penting daripada itu semua, bahwasanya ketika seseorang beribadah, ketika seseorang belajar, ketika seseorang salat, menunaikan zakat, puasa, bersedekah dan lain-lain sebagainya, hal yang terberat adalah bagaimana seseorang menjaga, menjaga dan memelihara amalan tersebut agar tidak hangus. Kenapa? Karena betapa banyak orang yang beribadah kemudian ibadahnya itu tidak dinilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Inilah sebenarnya yang akan kita bahas, supaya memang amalan kita, ibadah kita bisa terjaga dan nilai keikhlasannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang faktor yang paling utama dalam hal ini adalah godaan syaitan, godaan demi godaan yang selalu datang kepada kita. Maka dalam hal ini sebenarnya ada hal yang penting yang ingin Ustaz sampaikan. Ustaz ingin bercerita kepada antum semua. Mungkin kita masih bertanya-tanya, sebenarnya apa itu iblis, apa itu jin, apa itu syaitan? Maka dalam kesempatan yang ringkas ini Ustaz akan menceritakan asal-usul mereka. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan jin itu ribuan tahun sebelum adanya manusia. Ribuan tahun sebelum adanya manusia. Akan tetapi ketika jin ini ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi, mereka berbuat kerusakan. Mereka saling membunuh, menumpahkan darah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan Nabi Adam alaihi salam, apa kata malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima? Ya Allah, apakah engkau akan kembali menciptakan orang-orang yang akan berbuat kerusakan di bumi dan saling menumpahkan darah? Akan tetapi Allah mengatakan, engkau tidak mengetahui apa yang aku ketahui. Anda sekalian, jin itu sebenarnya adalah golongan seperti manusia yang mereka juga diciptakan untuk beribadah. Akan tetapi manusia tercipta dari tanah, sedangkan jin tercipta dari api.
ketika jin ini berbuat kerusakan di muka bumi. Memang seperti itulah sifat jin ketika itu, ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala ya melalui perantara para malaikat, mereka ini diasingkan dari bumi sehingga dia ditempatkan di suatu tempat sehingga mereka tidak lagi berbuat kerusakan di muka bumi. Namun ada satu orang dari golongan jin ini yang namanya iblis, yang sangat kita kenal. Jadi iblis ini adalah golongan dari jin dan dia ini adalah makhluk yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara makhluk Allah yang dulunya sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala karena ketaatannya, maka Allah mengangkatnya ke langit dan ditempatkan bersama para malaikat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjalan bertahun-tahun, ribuan tahun iblis ini bersama malaikat beribadah karena dia adalah min ibadillah yang sangat taat ketika itu. Akhirnya sampailah ketika Allah Subhanahu wa taala membuat atau menciptakan Adam dengan tangannya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Adam, sebelum ruh itu ditiupkan kepada Nabi Adam, maka datanglah iblis kepada Adam ini. Timbul rasa hasad, timbul rasa iri dan dengki. Dia khawatir nantinya ketika Allah menciptakan Adam, maka posisinya yang sekarang ini sangat dekat dengan Allah mulai tergeser, maka dia hasad, tidak senang dengan apa yang didapatkan oleh Adam alaihissalam. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh kepada Adam, kemudian Adam bersin dan dia hidup sebagaimana layak manusia yang hidup. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh jin, seluruh malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Apa yang terjadi? Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'in. Maka ketika itu para malaikat sujud kepada Adam atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala, illa iblis lam yakum minas sajidin. Kecuali iblis yang dia ini enggan untuk sujud kepada Adam. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh iblis untuk sujud kepada Adam untuk menguji ketaatannya. Kemudian Allah bertanya, kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam? Maka ketika itu iblis mengatakan, qala ana khairum min, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, sesungguhnya saya ini lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api sedangkan engkau ciptakan dia dari tanah. Nah, ini ananda sekalian, sifat yang pertama itu adalah sombong. Jadi sombong itu bukanlah sifat manusia. Manusia itu adalah makhluk yang mulia, yang bahkan saking mulianya iblis itu disuruh oleh Allah untuk sujud kepada Adam. Tetapi sombong datang dari iblis yang menunjukkan sifat manusia bukanlah sombong, tetapi sombong itu adalah merupakan bagian dari sifat iblis, la'natullah. Anda sekalian, jadi dalam berbagai aktivitas apapun, mari kita jaga ibadah kita agar kita tidak merasa lebih dari orang lain. Kita harus memang belajar sungguh-sungguh, tetapi merasa itu tidak baik. Merasa pintar, merasa soleh, merasa paling banyak ini dan itu. Ini sifat-sifatnya tidak baik. Kita memang harus menjadi anak yang soleh. Kita memang harus menjadi anak yang baik. Tetapi merasa soleh, merasa baik dari orang lain, merasa lebih pintar dari para orang lain, itu bukan sifat manusia. Akan tetapi sifat iblis. Kemudian ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengusir iblis dari surga. Bayangkan, iblis yang awalnya telah mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah di surganya, sekarang terusir dari surga. Tetapi satu permintaan iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa permintaan dari iblis? Ya Allah, fabima aghwaytani. Coba lihat apa ungkapan yang disampaikan oleh iblis. Dia mengatakan Allah lah yang menyesatkan dirinya. Bukan Allah yang menyesatkan, dialah yang sesat. Ini adalah ungkapan wa'udzubillah. Jangan sampai kita mengatakan Allah menyesatkan diri kita. Tetapi itu adalah ungkapan iblis, la'natullah. Jadi ketika itu dia mengatakan, ya Allah, karena engkau telah menyesatkanku, maka satu permintaan saya, tolong panjangkan umurku. Berikan kepadaku umur yang panjang sehingga nanti saya bisa menyesatkan anak cucu Adam. Saya akan mendatanginya dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah, supaya mereka nanti tidak banyak yang bersyukur. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengizinkan hal itu kepada iblis, la'natullah. Maka ketika itu iblis keluar dan Nabi Adam diciptakan, dan diciptakanlah dari tulang rusuk Adam ini Hawa, ya. Diciptakan istrinya Hawa dari tulang rusuknya, sehingga ketika itu iblis tidak bisa lagi mengganggu Adam. Namun yang namanya iblis sudah berjanji kepada Allah akan menyesatkan anak cucu Adam.
Dia mencari akal, mencari cara bagaimana bisa masuk ke dalam surga. Sekarang dia sudah berada di luar surga, tidak bisa lagi masuk. Maka di dalam riwayat dikatakan bahwasanya ada sebuah makhluk, ya dalam riwayat itu dikatakan adalah ular, yang dia ini keluar masuk dari surga. Maka ketika itu iblis masuk ke dalam mulutnya ular agar bisa masuk ke dalam surga. Akhirnya sampai jugalah iblis ke dalam surga. Kemudian dia mulai menggoda Adam dan istrinya. Dia ditanya, apa yang tidak engkau diperbolehkan dilaksanakan di surga? Dia mengatakan, seluruhnya silahkan kau makan, dekati pohon ini silahkan ini, kecuali satu pepohonan. Satu pohon jangan sekali-kali engkau dekati. Maka ketika itu iblis berusaha bagaimana Nabi Adam melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Dia dibujuk untuk makan itu, Adam tidak mau. Dan dia sabar, butuh kesabaran. Iblis selalu sabar untuk membujuk manusia menuju kesesatan. Tetapi manusia banyak yang tidak sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya bertahun-tahun iblis ini menggoda Adam tetapi tidak berhasil. Sampai akhirnya iblis ini bersumpah kepada Nabi Adam. Wa qasamahuma. Iblis bersumpah kepada Adam dan Hawa. Dan ketika itu Nabi Adam beranggapan tidak mungkin orang berada dalam surga ini bersumpah karena demi Allah, dan dia berkata tidak benar atau berdusta. Maka ketika itu Nabi Adam pun memakan pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ketika itu iblis bahagia, senang dengan apa yang telah dilakukan oleh Nabi Adam. Ketika itu aurat dari mereka terbuka. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengusir atau menurunkan Nabi Adam dan Hawa bersama iblis ke bumi. Akhirnya, ya singkat cerita, akhirnya Nabi Adam dan Siti Hawa ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi di suatu tempat yang sangat jauh. Dalam riwayat dikatakan Allahu a'lam mereka dipertemukan di padang Arafah. Maka terjadilah pertingkaian atau permusuhan yang abadi antara manusia dan iblis atau jin. Maka kalaulah seandainya bukan karena godaan dari iblis, tentu pada hari ini kita sudah berada di surga. Ya, bersama-sama kita berada di surga. Tetapi itulah aturan sunnatullah. Kita tidak tahu apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ada hikmahnya. Anda sekalian, ketika Nabi Adam turun ke bumi dan kemudian bertemu dengan Siti Hawa menurut kisah dikatakan bertemu di padang Arafah, wallahu alam. Kemudian mereka hidup layaknya seorang suami istri, maka lahirlah anak-anak keturunan Adam. Tetapi apakah permusuhan yang dilakukan oleh iblis berakhir sampai di surga? Tidak. Karena iblis telah berjanji, bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mempengaruhi, dia akan menyesatkan anak Adam ini sampai hari kiamat. Maka ketika Allah mengabulkan, maka para ulama mengatakan iblis ini dia dari golongan jin, tetapi dia tidak sama dengan jin dan syaitan. Jin mati, syaitan pun mati. Akan tetapi iblis diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tangguhan waktu sampai hari kiamat. Maka umurnya panjang. Maka ketika itu iblis setelah Nabi Adam mempunyai anak, punya keluarga, maka hal yang paling pertama atau kemaksiatan yang pertama yang dilakukan oleh Adam adalah ketika Qabil membunuh saudaranya Habil. Ini adalah usaha dari syaitan. Sampai akhir zaman, yang namanya syaitan akan selalu menghantui dan menggoda kita sebagai seorang muslim. Oleh karenanya Anda sekalian, bahwasanya kita telah mengetahui bahwasanya jin atau syaitan atau iblis ini adalah musuh yang nyata bagi kita. Kadang-kadang dia datang kepada kita bukan dalam wujud yang aslinya, atau mungkin dalam wujud godaan, akan tetapi mulai dari bagaimana sifat itu dihadirkan di dalam diri kita, sombong, merasa angkuh dan merasa malas. Ini adalah sifat-sifat yang didatangkan oleh syaitan. Maka oleh karenanya ketika kita beribadah, ketika kita menuntut ilmu, hal yang paling penting yang harus kita hadirkan di dalam diri kita adalah bagaimana kita mengikhlaskan apa yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jauh godaan-godaan syaitan. Mudah-mudahan nanti kedatangan antum ke sini dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala dengan segera mengangkat penyakit ini dari negeri ini dan kita kembali bertemu, berjumpa dalam ketaatannya, saling sama menghafal Al-Qur'an, sama-sama salat berjamaah dan lain-lain sebagainya. Karena kenapa? Karena ketika kita hadir dalam sebuah komunitas, kita hidup bersama dalam satu ketaatan, kita akan memiliki motivasi yang lebih besar.
menjaga ibadah lebih terjaga, bisa belajar fikih bersama, belajar tafsir bersama dan lain-lain sebagainya. Jadi harapan Ustadz adalah semoga ibadah yang kita lakukan, kita sebagai seorang anak tentu memiliki orang tua. Orang tua tidak mengharapkan harta dari kita. Orang tua tidak mengharapkan kebahagiaan di dunia semata. Akan tetapi yang lebih harus kita yakini adalah orang tua kita, ayah dan ibunda kita. Mereka mengharapkan kita menjadi anak yang soleh, anak yang bisa berguna bagi agama dan bisa bermanfaat nantinya ketika mereka telah meninggal dunia. Ketika kita nanti hadir sebagai seorang penghafal Al-Quran, ketika kita menjadi anak yang soleh, maka pada hari kiamat nanti kita bisa memberikan syafaat, kita bisa memberikan pertolongan kepada orang tua kita agar mereka bisa masuk ke dalam surganya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai'. Orang-orang yang beriman kemudian dia meninggalkan keturunan-keturunan yang saleh, dan kemudian keturunannya ini nanti menjadi anak yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Maka ketika itu, ketika orang tua mereka berada dalam kesusahan pada hari kiamat nantinya, maka Allah akan memberikan kesempatan kepada mereka untuk dapat mengangkat derajat orang tuanya. Maka luar biasa, mari kita menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang hafal Al-Quran. Mari meningkatkan ibadah kita, karena ibadah yang kita lakukan itu nanti bermanfaat bagi kita dan juga akan bermanfaat bagi orang tua kita nanti setelah ia meninggal dunia. Tidakkah kita sebagai seorang anak menginginkan kebahagiaan orang tua kita? Kita senang ketika diberikan hadiah oleh orang tua kita. Ketika kita ulang tahun, orang tua kita memberikan kita hadiah, memberikan sepeda, memberikan buku dan lain sebagainya. Tentu kita merasa bahagia. Tentunya orang tua pun mengharapkan hadiah yang bisa diterima dari anaknya. Maka hadiah terbesar yang bisa kita berikan kepada orang tua kita adalah mahkota Al-Quran yang nanti akan dipasangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para orang tua yang anaknya menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan antum semua tumbuh menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang nanti pada hari kiamat akan mendapatkan pertolongan dan naungan dari Allah Subhanahu wa taala fi yaumin la dhilla illa dhilluh, pada hari yang tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara mereka adalah anak-anak yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang Ustaz sampaikan pada kesempatan yang singkat ini menjadi sebuah muhasabah dan ilmu bagi kita bersama, dan kita berharap semoga kita menjadi anak yang bisa bermanfaat bagi orang tua kita dalam ketaatan nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Inilah yang bisa Ustaz sampaikan. Semoga ini menjadi renungan bagi kita bersama. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.